Saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Pada hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus, kiranya firman-Mu menyapa kami dan Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk menghayati firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Saudara-saudaraku, pada hari Minggu ketiga sesudah Paskah, bagian bacaan Alkitab kita dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang menyatakan pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pernah mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu kepada nama Tuhan kita, dan seterusnya. Dan kalau kita baca lagi di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18, di situ dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal artinya mengucap syukur dalam susah dan senang, di dalam suka dan duka. Kalau kita mengucap syukur di dalam suka, kalau kita mengucap syukur di dalam senang, kalau kita mengucap syukur di dalam kegembiraan, kebahagiaan atas berkat-berkat Tuhan yang memberikan kegembiraan kepada hidup kita, kesenangan bagi hidup kita, bukan sesuatu yang sulit. Bisa saja kita melakukannya dengan serta-merta. Tetapi sebaliknya,
mengucap syukur di dalam keadaan duka, di dalam keadaan susah, di dalam keadaan tidak senang, di dalam keadaan menderita, bahkan dalam keadaan duka cita, bukan sesuatu yang mudah. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu membutuhkan pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Membutuhkan ketabahan, membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Mungkin hanya orang percaya yang bisa melakukannya. Itu pun mungkin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian bacaan Alkitab kita, perikop bacaan Alkitab kita memberikan gambaran bagaimana Allah akan memulihkan umatnya Israel di dalam keadaan menderita, di dalam keadaannya yang susah, di dalam keadaannya yang dalam pembuangan, bahkan di dalam keadaannya yang dihina. Dan sekali lagi, umat Israel tidak mudah untuk mengucap syukur dalam keadaan seperti ini. Mereka mungkin kecewa. Mereka juga mungkin putus asa pertama-tama karena mereka dibuang oleh Allah. Dan dengan itu mereka merasa bahwa mereka ditinggalkan oleh Allah. Dan benar memang Allah meninggalkan mereka karena pemberontakan mereka. Karena mereka tidak lagi menyembah Allah. Karena mereka meninggalkan Allah dengan segala berkat yang sudah mereka rasakan, yang sudah mereka nikmati. Saudara-saudara, Allah membuang mereka. Dan dalam keterbuangan mereka, di situ bangsa-bangsa lain mencibir mereka, mengolok-olok mereka, menghina mereka. Bahkan tanah mereka, gunung-gunung mereka, sungai-sungai mereka, lembah-lembah mereka dijarah oleh bangsa-bangsa lain dan bangsa Edom yang terkenal kuat. Bukan saja menjarah, tetapi mereka menjadikan tempat atau tanah itu sebagai tempat mesbah untuk menyembah ilah-ilah dan dewa-dewa. Dan sambil tetap menghina akan Allah Israel. Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, syukur. Mencibir Israel, tetapi juga mencibir akan kekudusan Allah. Kalau berbicara tentang tanah, maka kita berbicara juga tentang kekudusan. Karena tanah perjanjian adalah tanah yang diberikan oleh Allah dalam kekudusan Allah. Karena itu di sini dikatakan, aku akan menyatakan amarahku. Ada 7. Dikatakan, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan dalam ayat 8 dan seterusnya kata, aku akan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak membiarkan dirinya dicibir dalam kehinaan. Allah tidak juga membiarkan dirinya diacak-acak di dalam kekudusannya. Allah ingin mempertahankan kemuliaannya dengan mengembalikan umatnya Israel ke tanah yang telah diberikan kepada mereka. Saudara-saudara, ada waktunya untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam duka, di dalam suka, dan juga sebaliknya di dalam senang, di dalam kegembiraan, di dalam kebahagiaan, dan banyak hal. Tetapi bagian firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita, Allah akan. Artinya nanti. Dalam situasi dan kondisi kita, dengan mewabahnya virus corona, membuat kita berada di dalam kesengsaraan. Membuat kita berada di dalam penderitaan. Mungkin juga membuat kita berada di dalam kekecewaan. Tapi firman Tuhan katakan sabar, sabar. Stay at home.
waktunya Tuhan akan memulihkan kita. Mungkin inilah saatnya kita beribadah dengan benar kepada Tuhan di tanah, di atas tanah yang Tuhan berikan ini, di rumah yang Tuhan berikan kepada kita, bersama keluarga kita. Tidak sekedar beribadah ke gereja, tetapi mari kita bergereja. Artinya kita berkeluarga, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ingat, Tuhan akan memulihkan kita juga. Tapi dikatakan ayat 8 dan seterusnya, Aku akan. Berarti nanti ada masanya Tuhan akan memulihkan kita. Di sini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8 dan 9, Aku akan membuat tanah ini berbuah-buah. Kemudian aku akan membuat tanah ini penuh dengan manusia. Di dalam ayatnya 13-14, aku akan membebaskan mereka dari kekurangan. Bahkan di dalam ayat 15 dikatakan, aku akan membebaskan umatku dari kehinaan. Saudara-saudara, ada saatnya kita mengerti kenapa kita harus bersabar saat ini. Karena Tuhan pasti akan memulihkan kita. Bersabarlah, stay at home. Tuhan memberkati saudara-saudara dan keluarga. Amin.